Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dibacain berita, ketemu lagi kita. Kita mau dengar berita apa, kita kasih sama Bung Kameramen. Silakan. Wah, kali ini Bung Alfian kita baca berita dari luar negeri, Bung Alfian. Dari arrohmah.com, punyanya Bang Jibril. 27 November 2021. Menteri India tutup semua madrasah pabrik teroris. Wah, sebelumnya Bung Alfian ada berita juga kan, banyak masjid ya, sekitar 15 lebih lah, di India itu dibakar. Nah, gimana Bung Alfian menanggapi fenomena Islam yang minoritas di negara mayoritas? Dan judul inilah Bung Alfian sementara awal ini menanggapinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesungguhnya di India itu sedang terjadi kegalauan teologis ya. Karena orang-orang India itu kan sekolahnya tinggi karena mereka pernah dijajah oleh Inggris, dan akhirnya mereka secara pergaulan, apalagi dengan era 4.0, 5.0, bahkan mulai ada gagasan 6.0, katakanlah 4.0 dan 5.0 ini membuat masyarakat India ini banyak pengetahuan yang luas. Kasus ini sama terjadi juga di negeri kita. Ada satu aliran yang diduga sebagai aliran sesat. Dulu karena sangat ditutup-tutupi, sekarang karena mudahnya orang mengakses berbagai media. Nah, kita kembali ke India. Di India ini sejak kepemimpinan Narendra Modi, dia adalah seorang India radikal, seorang Hindu radikal, yang mana dia memang punya tekad untuk menghabisi umat Islam seluruhnya. Padahal dia lupa bahwa sejarah Islam di India itu sejarah yang beriring dengan orang-orang Hindu. Dan ini artinya kalau kita membuka sejarah, kalau tidak salah di antara Nabi Allah Adam alaihissalam atau ibunda Hawa, Siti Hawa, satu di antara mereka tuh ada yang pernah ada proses perjalanan di daerah India. Namun saya tidak tahu persis nama tempat, tetapi cukup bisa dibuka dalam catatan sejarah. Nah, soal adanya keinginan menutup madrasah ini kan sebetulnya ketika mereka melihat bahwa secara konversi, secara peralihan keagamaan, sebenarnya di India ini, ya kalau kita mau bacanya secara mendalam, kalau pakai bahasa demografi, warga Muslim India itu menurut saya itu lebih banyak daripada warga Muslim di Indonesia. Persoalannya kan dia jumlahnya mungkin antara 300 sampai 400 juta orang. Nah, dari jumlah penduduknya yang hampir 1,5 miliar, ya memang cuma 30%. Iya, benar. Nah, kita di sini memang 88% dari 270-an. Jadi di kita jumlah muslimnya, ya betul kalau hitungan persentase atas penduduk di satu negara, kita terbesar di dunia. Tapi jumlah terbesar di dunia menurut saya malah ada di India. Nah, perkembangan itu juga terjadi di Bali. Maka Bali yang dikenal sebagai kota Dewata, yaitu sekarang dikenal di Pulau Dewata, sekarang lebih dikenal sebagai Pulau Mu'alaf. Masya Allah. Dan itu sudah diketahui. Maka kembali peristiwa ingin menutup madrasah ini sebagai bentuk bahwa masyarakat mengalami penyadaran, mengalami pencerdasan, mengalami pencerahan dengan adanya madrasah-madrasah yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang membuat masyarakat semakin mengerti. Tidak ada alasan mereka untuk memperlakukan sapi dengan perlakuan yang selama ini dilakukan. Jadi pandangan-pandangan, doktrin-doktrin keagamaan yang dogmatis, doktrin-doktrin keagamaan yang mereka alami selama ini menjadi mentah dan teranulir atau tertypo sehingga kita boleh paham artis-artis terkenal di India cenderung Muslim, dan yang Muslim pola hidupnya lebih teratur, lebih cerah, lebih dan lebih rasional. Nah, itu kira-kira. Jadi penutupan madrasah, pembakaran masjid itu merupakan satu ekspresi, kalau bahasa Betawinya, sirik tanda tak mampu. Sebenarnya mereka mengalami kebingungan bagaimana melihat percepatan dan kecepatan perkembangan umat Islam di India. Masya Allah, Bung Alfian. Ya, Bung Alfian, kalau dilihat dari fenomena orang India tersebut, seperti misalkan Zakir Naik yang Bung Alfian. Betul. Itu Zakir Naik kan kalau ngadain seminar atau
ceramah lah ya. Itu kan jamaahnya, wah, saking setiap acara malah banyak yang masuk Islam, Bung Alfian. Mungkin itu ya yang Bung Alfian sampaikan, mereka kewalahan dengan maraknya orang simpatik, malah bahkan bikin mereka ingin masuk Islam ya, Bung Alfian. Yeah. Lanjut saya bacakan beritanya. Thakur Raghuram Singh, wah sulit dibacanya, Menteri Negara MOS di Kabinet Yogi Adityanath di Uttar Pradesh telah mendorong penutupan semua madrasah yang beroperasi di negara itu dengan tuduhan melahirkan ekstremisme. Dalam sebuah pernyataan video dilansir Opini India, Thakur mengatakan bahwa madrasah adalah sarang teroris dan menegaskan bahwa semua teroris belajar di madrasah. Dia juga mengatakan bahwa jika dia diberi kesempatan, dia akan menutup semua madrasah yang beroperasi di seluruh India. Menurut Thakur, madrasah mempromosikan ekstremisme dan militansi Islam karena di dalamnya dilakukan pelatihan untuk menjadi teroris. Nah, ini Bung Alfian yang menarik. Jadi menurut mereka madrasah itu sumber teroris. Pertanyaan saya begini Bung Alfian. Di Uighur, orang Islam minoritas, diintimidasi, dibunuh, disiksa oleh Cina. Itu pelakunya orang kafir. Di India, mereka menindas, membunuh orang Islam yang ada di India, pelakunya orang kafir. Rata-rata yang negaranya menyiksa rakyatnya atau menyiksa minoritas, itu rata-rata orang kafir. Tapi kenapa kalimat terorisme atau kata terorisme itu ditunjukkan atau dituduhkan kepada orang Islam di seluruh dunia, Bung Alfian? Ya, karena war and terror itu merupakan sebuah rumus yang dibuat oleh Bush Junior maupun Bush Senior, yang lagi-lagi itu adalah kegambangan. Kalau kita mempelajari class civilization, perang peradaban yang menjadi perhatian banyak kalangan, yang ditulis oleh seorang penulis yang cukup dikenal, Samuel Huntington, mengatakan bahwa perang peradaban itu yang memang akhirnya yang akan menjadi champion adalah Islam. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tarik tadi untuk kasus di India misalnya, kenapa mereka nggak sanggup membuat orang itu menjadi tidak ke madrasah? Kalau soal mereka menuduh teroris, kan mereka berkuasa, mereka bisa bikin, dan ternyata nggak laku. Yang laku itu madrasah. Madrasah itu sederhana, mudah, logis, dan memberikan proses-proses memandu pengembangan potensi yang sifatnya fitrah insaniyah, yang dia mempunyai kemudahan untuk menerima titah ilahiyah. Ini merupakan sebuah fenomena yang menurut hemat saya, sekeras apapun upaya penutupan madrasah ini, malah akan membuat boleh jadi dia tutup madrasah di sebuah tempat atau di beberapa tempat. Karena sekarang era digital, maka anak-anak India yang hidup pun nanti akan bertanya-tanya, kok begitu? Kok gitu? Kok digitukan orang Islam? Katanya kita punya budidaya, kita punya pelajaran dari kitab-kitab agama yang mengajarkan untuk membuat dharma, membuat kebaikan. Kok membuat kebaikan tapi merusak punya orang? Nah, akhirnya nanti ini akan tetap menjadi efek karambol. Jadi menurut hemat saya, kita tetap prihatin. Kalau bisa kita bela ya kita bela, tapi mungkin pengistilahan teroris itu juga sebenarnya kan terjadi di Indonesia. Karena kita mayoritas, mereka belum berani tegas-tegas tutup. Makan tutupnya dengan atas nama COVID, tutupnya sudah nggak berani terang-terangan, ditutup. Nah, kembali ke India, di India jelas akan ada gerakan-gerakan mereka yang lebih represif lagi, tapi sudah hukum kehidupan, sudah hukum perjuangan, karena dalam sejarah kemenangan peradaban Islam, dulu juga India merupakan daerah seperti dinasti Mughal misalnya, adalah tempat yang pernah menjadi tempat yang sangat dikenal sebagai pemimpin yang di bawah kepemimpinan kekhilafahan Islam. Nah, kembali kepada persoalan terorisme ini merupakan satu kata kunci yang menunjukkan bahwa seluruh pihak-pihak di luar kita sampai kepada sebuah penegasan Allah berfirman, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Apakah Zionis, apakah komunis, apakah Hinduis, apakah Palangis, apakah Paganis, apakah Buddhis, ternyata mereka satu rombongan. Jadi kata kuncinya batil versus hak. Hak itu hal hakku mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya ini sebagai pesan bahwa akhir zaman sudah dekat. Siap-siap berada di barisan
Imam Mahdi, di barisan Nabi Isa alaihissalam, di barisan orang yang namanya sama dengan Nabi Muhammad, ayahnya sama dengan ayah Nabi Muhammad, maka kita semakin yakin akhir zaman sudah dekat, maka bergabunglah dengan Allah, dengan Rasul-Nya, dan keberadaan upaya-upaya mereka semua tidak akan pernah sanggup, karena Allah mengingatkan yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang itu ingin memadamkan cahaya agama Allah, tapi Allah akan memancarkan, akan memunculkan, akan menginzalkan cahaya agamanya. Nah, dari soal fenomena Zakir Naik adalah didikan daripada Abu Deedat. Abu Deedat seorang yang sangat sederhana, tidak sekolah tinggi, tapi dia punya ketekunan menguasai Al-Quran dan menguasai kitab Injil. Nah, Zakir Naik kan sudah juga ditindaklanjuti oleh anaknya yang mempunyai kemampuan yang juga dahsyat. Usia masih 30-an tahun, tapi dia sudah doktor. Artinya kembali kepada seluruh pemirsa yang ikut menyimak, dibacain berita, dimanapun orang-orang yang ingin memadamkan Islam, mereka berhadapan kalah, dan Allah akan memberikan kemenangan bagi orang yang meyakini perjuangan di jalan Islam. Mantap. Iya benar tuh Bung Alfian, yang Bung Alfian sampaikan. Apapun yang terjadi, penekanan mereka itu akan jadi bumerang ya Bung Alfian untuk mereka ya. Jadi gini Bung Alfian, di lanjutan beritanya adalah, benar yang Bung Alfian katakan, menurut Thakur, jumlah madrasah di Uttar Pradesh terus meningkat hingga angka 22.000 dan ini merupakan ancaman bagi mereka. Jadi Bung Alfian ternyata sudah ada 22.000 madrasah dan itu meningkat, artinya pengusiran mereka terhadap Zakir Naik itu tidak berpengaruh, malah akhirnya banyak orang yang senang bersekolah atau simpatik dengan Islam di sana. Nah, mungkin untuk closing statement Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk Indonesia atau negara-negara lain yang sekarang mayoritas Islam tapi di negaranya cenderung sekuler, cenderung kita dijauhkan dari agama kita dipaksa untuk jauh dari agama kita, bahkan ada yang bilang ini orang pejabat nih Bung Alfian, dia bilang jangan terlalu dalam lah mempelajari Islam. Wah, ini menurut saya sudah berbau-bau komunis yang mengajak masyarakat untuk jauh dari agamanya Bung Alfian. Bagaimana Bung Alfian? Pertama, untuk di India, saya adalah orang yang sangat tahu bahwa di India tuh banyak pesantren-pesantren yang berkualitas internasional. Masya Allah. Iya, banyak pesantren-pesantren yang mungkin kalibernya sama dengan Al-Azhar, tapi karena memang dia tidak diberikan kesempatan secara publisitas internasional. Jadi di India itu banyak pusat-pusat pendidikan, banyak kawan-kawan saya yang menyelesaikan S2, S3-nya dari India dan dia ahli Islam karena memang belajar di pusat-pusat pendidikan Islam. Jadi di India itu banyak tempat-tempat itu, cuma karena di sana pemerintahnya memang mengklaim sebagai pemerintahan Hindu, jadi dia nggak memberikan ruang casing seperti itu. Artinya di India kita akan banyak bertemu dengan orang-orang seperti Wahiduddin Khan yang punya kemampuan belajar. Dia pernah menulis buku Revolusi Berpikir. Bagus bukunya, kecil, dan dia bisa mengajak kita. Banyak sekali nama ilmuwan-ilmuwan yang punya daya yang seperti kembali ke pangkuan Islam. Jadi banyak tokoh-tokoh India, ulama-ulama India itu yang makanya 22.000 madrasah ini kan sebenarnya kan jadi kenapa khawatir? Kan Anda udah nggak ngebantuin, Anda udah nggak ngasih duit, Anda udah nggak ngasih subsidi, kenapa bisa? Apalagi kalau nanti pemerintahnya mau bersikap adil, mungkin bisa terjadi 220.000 madrasah. Masya Allah. Nah, artinya pengusiran Zakir Naik itu kan sama juga meluaskan jaringan kesadaran keilmuan, karena Zakir Naik kan dikenal orang yang punya pemahaman Al-Quran dan kitab-kitab agama lain sangat memadai. Nah, untuk Indonesia, kepada seluruh bangsa Indonesia, kaum muslimin, angkatan muda, dan para pemimpin-pemimpin pondok pesantren, agar terus melakukan peningkatan kualitas, kapasitas, dan lakukan tindakan-tindakan yang mengantarkan kita menjadi negeri yang diharapkan menjadi bagian daripada kemenangan dan lahirnya khilafah minhajun nubuwah. Dan terakhir, untuk di negeri-negeri yang lain tentu kita punya doa, dan kita juga perlu menengok Turki yang memang juga banyak dibuatkan berita-berita miring dengan suasana perilaku-perilaku sekuleris yang banyak dibuatkan lewat media YouTube, tapi itu merupakan upaya untuk membuat cerita-cerita dan berita buruk. Yang lagi tentu kita akan tegaskan sebagai kalimat akhir, apapun yang kalian mau untuk ada seorang profesor dari
dari Jepang, namanya Profesor Nakamura. Apa kata beliau? Siapapun orang yang punya tulisan, siapa orang yang punya buku, yang punya gagasan untuk menutup-nutupi dan melumuri Islam dengan kebejatan, dengan kotoran, dengan keculasan, dengan kehinaan, mereka akan melihat bahwa Islam tidak seperti yang mereka tuliskan. Islam akan muncul dengan cahayanya, dan haibatul Islam akan menjadi hal yang membahagiakan bagi orang yang beriman dan akan bertemu di surga semuanya. Sekian dibacaan berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.